dari guru penggerak ya. Saya merupakan guru penggerak angkatan ke-7 dari Bapak angkatan ya. Kalau untuk di Pontianak ini angkatan pertama itu sekitar 30 orang ya. Kemudian angkatan 4 karena ini seluruh Indonesia dan tesnya itu ada beberapa tahapan yang memang dites dari itu supaya bisa masuk ke guru penggerak. Kalau untuk Pontianak di sini saya informasikan dari angkatan pertama, kemudian angkatan keempat, kemudian angkatan ke-7. Alhamdulillah saya masuk kemarin. Jadi tes ada beberapa kali, wawancara juga, simulasi juga. Alhamdulillah saya udah tahap akhir nih. Jadi modul yang saya sampaikan Pak, ya sesuai dengan apa yang saya lakukan ya di sekolah ini. Jadi ada beberapa program sih sebenarnya yang saya udah lakukan ya. Sebelum saya jadi guru penggerak, alhamdulillah saya telah menjalankan anak-anak itu untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan gitu Pak ya. Dari kelas saya alhamdulillah ke kelas lain juga gitu Pak. Itu penanaman nilai akhlaknya Pak. Kemudian untuk yel-yel itu udah saya juga terapkan Pak. Sebelum anak-anak itu masuk kelas yang mulai belajar itu ada yel-yel. Kemudian pulang sekolah juga ada yel-yelnya. Jadi lebih semangat mereka gitu dalam belajar. Alhamdulillah juga diikutin oleh Dewan Guru nih Pak. Alhamdulillah. Jadi masing-masing kelas itu beda-beda yel-yelnya. Itu bervariasi gitu. Sangat luar biasa lah. Kemudian untuk penanaman akhlak juga setiap hari Jumat itu saya ngajak anak-anak itu untuk membaca Al-Quran. Tidak banyak sih, 10 ayat Al-Kahfi ya yang saya lakukan. Alhamdulillah ini sudah saya lakukan juga sebelum saya jadi guru penggerak. Kemudian berpikir saya apalagi inovasi yang harus saya gali lagi gitu di sekolah ini. Ngelihat karakter anak-anak di sini ini kan akhlaknya udah saya bimbing gitu Pak ya. Pengennya tuh ada yang lain gitu Pak. Alhamdulillah saya ini pengen mengimprove ya bahasa Inggris saya gitu. Jadi sama-sama belajar sama anak-anak. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi yang sesuai yang Bapak sampaikan, ini adalah modul yang saya akan sampaikan. Ini adalah di modul ini aksi nyata saya, modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid berdasarkan manajemen perubahan atau BAGJA. Jadi BAGJA ini singkatan sih sebenarnya. Jadi BAGJA itu B-nya itu membuat pertanyaan, nanti saya akan jelaskan. A-nya itu nanti saya akan jelaskan lah. Jadi manajemen perubahannya menurut BAGJA. Jadi prakarsa perubahan kami atau saya ingin membangun lingkungan sekolah yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Jadi ini salah satu inovasi yang mereka itu supaya berpikir positif ya. Kemudian menyediakan ruang untuk murid mengeksplorasi keterampilan berinteraksi sosial menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian di kelas ataupun di sekolah. Kemudian saya lanjut aja. Nama program yang saya buat di sini ya agak beda sedikit sih. Dengan demikian saya memiliki ide bahwa kegiatan yang saya lakukan di sini untuk melihat karakteristik pada diri murid SD 52 ini adalah program Kutaibi. Yang saya kenal Kutaibi ini bahasa Arab Pak. Kutaibi ini buku kecil saya. Jadi ini contoh dari Kutaibi mereka yang sudah saya lakukan dari semester pertama ya, sekitar 7 bulan mau 8 bulan nih Pak. Jadi benar sekali kata Bapak, saya berikan 3 kosakata Pak. Setiap harinya itu 3 kosakata minimal dan mereka catat di buku Kutaibi mereka, buku kecil. Dan
buku kecil ini bisa dibawa kemanapun. Jadi memang udah mereka desain kayak gini supaya bisa dikocek lah gitu lah ya, dimasukkan dalam saku. Jadi mereka hafal setiap hari, dan setiap hari itu saya merefleksi itu biasanya bertanya kepada mereka, langsung praktek gitu Pak. Jadi mereka hafalkan di rumah maupun di sekolah. Besoknya saya akan mempraktekkan saya akan bertanya dan mereka mempraktekkan perlahan demi perlahan Pak. Jadi biarpun sedikit, saya bilang itu, biarpun ngemik-ngemik, campur-campur, anak-anak tak masalah. Yang penting kalian itu gunakan bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Nanti lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa, saya bilang. Jadi kebiasaan ini, yang habit ini agak sulit ya. Untuk kita sendiri aja sulit gitu Pak, kalau nggak dibiasakan. Tapi alhamdulillah anak-anak di kelas 5 ini ya, karena saya sendiri di kelas 5 Pak, jadi saya menguji kelas saya dulu gitu ya, sebelum kelas lain. Nah jadi setelah berjalannya sekitar 8 bulan, alhamdulillah agak berhasil gitu lah. Anak-anak jadi ada yang berbicara bahasa Inggris ketika mereka permission, ketika mereka itu mau ke belakang, mau minjam sesuatu. Karena setiap hari itu saya kesepakatan mereka mau tema apa nih mau kita tuliskan hari ini ya Pak, misalnya di kelas, di kelas kamu cari aja di kelas kamu ini apa kata-kata yang mau ditulis nih di dalam buku ini. Oh Pak, yang ringan-ringan ya, ringan-ringan. Alhamdulillah Pak, udah sekitar ratusan nih, alhamdulillah. Jadi mereka hafalkan, biarpun mereka agak sedikit lupa, mereka mulai Kutaibi. Nah, jadi ini yang telah saya lakukan. Kemudian untuk Kutaibi di sini, nama Kutaibi ya. Tujuan program yang saya buat di sini, program Kutaibi ini dibuat dalam rangka meningkatkan percakapan dalam bahasa Inggris, dasar dalam kelas, yang memiliki tujuan mengeksplorasi interaksi siswa atau murid melalui kosakata sederhana di dalam bahasa Inggris, menumbuhkan keberanian. Jadi keberanian ini juga ditumbuhkan mereka supaya berani mereka berbicara gitu Pak. Jadi kemudian membuat budaya positif yang berbasis internasional dalam Kutaibi ini berbicara. Kemudian untuk tahapannya saya menggunakan dalam sebelum saya mengeksplorasi Kutaibi ini, ya saya mengidentifikasi ya menurut tahapan Bagja. Tahapan Bagja di sini, pertama saya membuat suatu pertanyaan, apa sih yang bakal saya identifikasi di sini ya? Saya eksplor ini apa? Program apa yang cocok untuk SD di sini? Kemudian ambil pelajaran. Setelah membuat pertanyaan, saya mengambil pelajaran. Kemudian gali mimpi, bermimpi loh. Anak-anak insya Allah pasti bisa. Kita bermimpi dulu sebelum kita mau sukses. Kita harus bermimpi dulu, gitu kan? Kemudian menjabarkan rencana. Setelah saya bermimpi, saya menjabarkan rencana saya, melakukan actionnya. Kemudian atur eksekusi. Saya mengatur eksekusi gimana caranya anak-anak supaya ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tahapan Bagja, pertama membuat pertanyaan. Yang membuat pertanyaan, saya membuat pertanyaan sendiri ya. Bagaimana menunjukkan minat baca dan keberanian pada siswa? Karena di sini otomatis mereka harus membaca, menghafalkan. Ya, jadi tindakan yang saya lakukan adalah membiasakan murid untuk membaca dan maju ke depan kelas. Jadi saya juga membiasakan mereka itu membaca Pak. Jadi sebelum mereka itu belajar, itu mereka membaca sekitar 10 menit biasa saya beri waktu. Kemudian juga melatih keberanian, biasanya mereka maju ke depan. Ya, selain bahasa Inggris nih. Jadi bahasa Inggris pun gitu juga. Nanti ada video mereka berbicara bahasa Inggris dia sedikit gitu, maju ke depan gitu. Kemudian berdiskusi bersama kepala sekolah
serta berkolaborasi bersama teman sejawat tentang kegiatan atau program yang akan dilakukan supaya murid itu memiliki keberanian dalam komunikasi. Nah, kemudian untuk aset di sini, aset sekolah kita ini banyak sekali sebenarnya sih. Ya, pertama, aset kita modal manusia dan sosial. Kita sebagai manusia ini merupakan aset ya. Jadi di sini pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, rekan kerja, siswa, komite sekolah juga, kemudian orang tua siswa ikut ambil dalam program ini, ya, untuk tujuan supaya tercapai berkolaborasi. Kemudian modal politik, yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah atas upaya perubahan berupa program yang akan dibuat. Jadi program ini saya konsultasikan dulu dengan Pak Sekolah juga, alhamdulillah Ibu juga mendukung dari program ini. Kemudian waktu saya kemarin membuat pertanyaan, maksudnya setelah saya ini klop gitu ya, ini programnya sekitar 5 hari. Penanggung jawab saya sendiri, CGP, guru calon guru penggerak. Kemudian pelibatan suara, pilihan dan kepemilikan murid, melakukan diskusi bersama murid untuk menggali ide tentang kegiatan atau program yang dilakukan di dalam kelas. Jadi bukan saya semena-mena Pak. Jadi saya konsultasi juga dulu dengan anak nih, anak-anak. Jadi Bapak kita menggunakan bahasa Inggris bisa nggak di sini nih? Bapak atur berarti kalian ya. Nah, kalian siapkan Kutaibi, dan mereka itu bahkan mereka ada yang membuatnya sendiri dari lembaran-lembaran yang itu ya Pak. Lembaran-lembaran yang mereka buat ya. Di staplesnya seperti ini. Ini adalah jenis Kutaibi yang mereka buat sendiri. Nah, saya bangga sekali gitu ya. Biarpun tidak wah gitu, tapi mereka itu udah berusaha. Itu yang salah satunya yang membuat saya bangga gitu. Ada juga sih yang mereka tidak itu langsung beli gitu. Tipe kayak gini. Nggak masalah sih bagi saya. Kemudian lebih cepat nih. Buat pertanyaan. Jadi ini dokumen saya membuat pertanyaan, diskusi dengan kepala sekolah, ini diskusi dengan rekan kerja, kemudian diskusi dengan siswa saya kelas 5. Kemudian setelah saya membuat pertanyaan, saya ambil pelajaran dari pertanyaan itu, membangun kepercayaan pada murid, menggunakan website ya, untuk mencari kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum tahu Pak. Biasa saya kadang itu saya anggaplah kalau tinggal di Bali dia bisa bahasa Inggris pasaran, tapi nulis tak bisa dong. Kedua, ke depannya barangkali tahapannya grammarnya, grammar sederhana ini. Karena kalau dia tidak ada grammar repotan tuh. Pada prinsipnya sih kalau Inggris nih, kita ngomong yang lawan kita ngerti, dia ngomong pun kita ngerti. Tapi kalau kita ke sekolah ini kan minimal ada grammar yang sederhana, akan bagus kosakatanya. Punya saya bisa kan tuh. Terima kasih Pak. Masukan dari Bapak ini cukup ke depannya sih memang seperti itu Pak. Pengennya saya sih seperti dari kosakata dulu yang saya kenalkan, mereka udah banyak dalam kosakata ini, barulah saya itu penulisan Pak. Penulisan sambil nih biasanya. Kalau anak-anak kan biasa salah senyum-senyum. Kita lihat di website saya bilang nih. Kita lihat di Google ya, kalau misalnya salah, kayaknya salah Bapak nulisin. Jadi saya itu dari Google juga gitu ya. Kemudian untuk grammarnya mudah-mudahan ke depan sih memang itu sih tujuan saya Pak. Sampai ke grammarnya mereka tuh bukan hanya bisa berbicara bahasa Inggris ya, tapi harus yang benarnya juga gitu Pak. Grammarnya juga Grammar sederhana. Grammar sederhana memang. Jangan masuk itu sudah repot mereka. Itu yang 16 tense Mantap, grammarnya repot ya. 16 tense. Nah, jadi pengen sih seperti itu Pak. Paling enggak di sini dasarnya dulu sih yang saya kenalkan. Coba dari kalau saya dulu, saya dari diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Berarti baru berapa lama nih? 7 bulan sekitar. Udah 7 bulan ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Jalan.
Nah, maksudnya gini nih, barangkali usulnya. Iya Pak. Misalkan ya masuk SD-nya ya. Bang, hikmat punya kata. Nah, ada salah satu coba anak tuliskan membeli. Kalau tak langsung mereka kok dia aku kena suruh nih. Iya. Nah, otomatis dia jadi aktif tuh. Iya Pak. Nggak tepat bila menurut Pak Mula usul ya, jadi kita nanti dia ini otomatis dengan sendirinya jadi aktif dia. Kalau enggak kan dia bisa nyebutnya, tapi nulisnya kita kadang-kadang Pak kita mau ini contoh, kita mau lagu barat nih, Soldier of Fortune. Nah kita nulisnya kadang-kadang salah. Contohnya dari nama kendaraan, motorcycle dan sebagainya. Dan juga mungkin Pak Mulyadi bisa melakukan percakapan, karena kan sekarang ini kan bahasa Inggris itu sangat penting. Adalah bahasa paling utama itu first itu adalah bahasa. Mungkin yang dari matematik, sains, ya mungkin yang kedua atau ketiga. Ya karena kalau kita lihat sekarang ini adalah bahasa. Ya mungkin Pak Mul bisa menambahkan tadi seperti apa tadi nyanyian dalam bahasa Inggris. Iya. Mungkin conversation, percakapan, dan juga menambahkan grammar, vocabulary tentang kendaraan transportation. Itu saja, terima kasih.